Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sumedang, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan terdiri dari observer, coach, dan coachee bersama dengan saya, Yuni Putri Utami dari SDN Negeri Banjarasih. Saya Wawan Dani dari SD Negeri Sukaherang. Dan saya Gun Gunawan dari SMP Negeri 1 Jatinunggal. Berikut videonya. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam Bapak, selamat pagi juga Pak. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak, bagaimana dengan kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah Bu, baik juga. Bu, pada hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching bersama coachee. Sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu ya tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai selama berjalannya proses coaching antara Ibu dengan coachee yang nanti Ibu coaching sesuai dengan alur tirta di mana pada alur tirta itu coach harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coachee itu, dan bagaimana nanti respon si coachee terhadap pertanyaan Ibu. Dan juga Ibu harus ingat kalau dalam coaching itu ada prinsip coaching yang menjadi penilai saya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching dimulai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu kepada Ibu. Yang pertama, potensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan nanti di proses coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bapak. Untuk pertanyaan yang kedua ya Bu, kompetensi mana yang ingin kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi ini yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, untuk pertanyaan yang ketiga Bu, indikator dan tujuan pengembangan yang mana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nanti? Jadi saya harap coachee itu nanti bisa menemukan solusi dan langkah-langkah atas permasalahan yang dia hadapi. Iya, baik Bu. Baik, sekian dulu ya untuk pra-observasi. Sekarang ini silakan Ibu untuk melakukan coaching bersama coachee yang nanti akan Ibu coaching tersebut. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Gun, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam Bu Yuni, selamat siang juga. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik-baik saja Bu. Bagaimana kabar Ibu juga Bu? Iya, alhamdulillah Pak, saya baik juga. Bapak dengar-dengar ada yang mau Bapak ceritakan nih pada saya, memangnya ada apa ya Pak? Oh ya, saya ingin begini Bu, saya ingin menemukan solusi gitu. Yaitu saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik dalam mendisiplinkan siswa, karena saya di sekolah menemukan ada beberapa siswa yang kurang disiplin. Oh, jadi maksudnya Bapak mau meningkatkan kedisiplinan siswa Bapak ya? Ya, betul Bu. Kalau begitu kira-kira rencana atau keinginan Bapak mengenai peningkatan kedisiplinan siswa nih. Baik, tadi kan Pak Gugun bilang ada siswa Bapak yang kurang disiplin ya. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebabnya atau apa saja yang pernah atau Bapak lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan itu?
Saya sudah melakukan berbagai macam cara, Bu, tapi belum ada cara yang efektif gitu. Saya baru caranya hanya sebatas mengingatkan kepada siswa dan hanya menanyakan penyebabnya apa gitu. Siswa tidak memakai baju dengan atribut yang lengkap, atau misalnya apa alasan mereka datang terlambat ke kelas. Baru hanya itu saja yang sudah saya laksanakan. Seperti itu ya Pak. Memangnya apa sih yang menjadi tantangan Bapak untuk meningkatkan kedisiplinan siswa? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa tentang pendekatan kedisiplinan siswa itu. Sekarang apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan Bapak tersebut? Saya membutuhkan strategi yang baik untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Oke, baik. Kan tadi Bapak bilang sudah menanyakan kepada siswa Bapak yang terlambat itu. Lalu pengamatan Bapak ini nih ya, mengapa dia itu selalu terlambat gitu? Oh iya Bu, ternyata anak tersebut tidak tahu tentang keyakinan kelas. Jadi anak tersebut tidak tahu keyakinan kelas yang telah dibuat ya? Ya. Jika demikian, apakah Bapak perlu memberikan penjelasan lagi mengenai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah dibuat? Ya, sangat perlu Bu. Saya akan mencobanya untuk melakukannya lagi dengan menjelaskan kembali tentang keyakinan kelas, dan saya akan menempelkannya di dinding kelas dengan cara yang lebih menarik supaya kesepakatan kelas itu diingat oleh siswa. Baik, nah untuk kedepannya nih, selain menjelaskan kesepakatan kelas, terus menempelkannya di kelas dengan sangat menarik gitu ya. Jadi terus bagaimana yang akan Bapak lakukan lagi? Gitu. Saya akan memberikan penguatan yang positif kepada siswa yang disiplin. Jadi siswa yang disiplin akan diberikan penghargaan atau pujian dengan melakukan pendekatan secara pribadi, seperti akan melakukan percakapan-percakapan atau apa alasan yang lebih dominan gitu mengenai kurangnya kedisiplinan siswa. Baik Pak, nah sekarang apakah ada nih metode lain yang pernah dilakukan untuk mendisiplinkan siswa yang pernah Bapak lakukan? Oh ada Bu, jadi metode saya yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking sebelum atau sesudah pembelajaran. Waktu itu saya membuat yel-yel mengenai kesepakatan kelas. Hasilnya mereka sangat diingat, sangat mengingat tentang kesepakatan kelas itu karena dibacakan setiap hari. Wah, rencana yang luar biasa ya Pak ya. Jika kita rating nih metode tersebut dari 1 sampai 10, menurut Bapak seberapa besar tingkat keberhasilannya untuk anak tersebut mengingat keyakinan kelas yang telah dibuat? Kalau menurut saya itu sekitar 8 atau 9 gitu, dengan keyakinan kelas dibuat seperti metode yel-yel yang dibaca setiap hari. Baiklah Pak ya. Setelah ini apa saja rencana dan langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa? Saya akan melakukan yaitu memberikan penguatan ulang mengenai kesepakatan kelas yang telah dibuat, lalu menempelkannya di dinding kelas dengan cara yang lebih menarik, dan dibuatkan yel-yel keyakinan kelas supaya memberikan penguatan yang positif kepada siswa yang disiplin, yaitu berupa pujian atau penghargaan. Saya juga akan melakukan pendekatan secara personal, seperti melakukan percakapan-percakapan yang menggali apa alasan yang lebih dominan mengenai kurangnya kedisiplinan siswa itu, atau juga saya akan menerapkan segitiga restitusi. Wah, menarik sekali ya Pak ya, ini karena ada segitiga restitusi segala ya Pak ya. Baiklah ya Pak, kira-kira nih siapa yang bisa membantu Bapak untuk menyusun dan melaksanakan rencana Bapak ini? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya juga akan mengkomunikasikannya kepada wali murid atau orang tua siswa. Nah sekarang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Bapak melakukan rencana Bapak tersebut? Saya tidak butuh waktu lama,
hanya perlu konsisten dalam menjalankannya. Kapan Bapak akan melakukan rencana Bapak gitu Pak? Saya secepatnya akan saya terapkan kepada siswa supaya siswa lebih cepat dalam tingkat kedisiplinannya. Sekarang nih ya, komitmen seperti apa yang akan dilakukan agar rencana Bapak ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Bu, konsisten belajar secara terus-menerus, terus mengupdate informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik, dan juga berbagi praktik baik dengan rekan guru yang hebat untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik sehingga kedisiplinan anak bisa meningkat. Adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Di sekolah saya sudah mendapatkan dukungan sarana dan moral, baik itu dari kepala sekolah, dari rekan sejawat. Terus saya hanya perlu konsisten saja dalam menjalaninya. Wah, alhamdulillah bagus sekali ya Pak ya, karena Bapak sudah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat ya Pak. Nah sekarang ada yang ingin Bapak sampaikan lagi di hari ini, di diskusi kita hari ini? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih pada Ibu yang telah mendengarkan tentang permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Ya baik Bapak, sama-sama. Nanti saya ingin mendengar lagi Pak, nanti implementasi Bapak, rencana Bapak pada saat perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya gimana ya. Semoga hasilnya berjalan dengan sesuai kemauan Bapak gitu ya Pak ya. Ya, insya Allah nanti minggu depan mungkin saya akan berkomunikasi lagi dengan Ibu atau meminta bimbingan yang lainnya Bu. Ya, Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Tadi Ibu telah melakukan proses coaching yang bersama Pak Gun-Gun. Iya Bapak, betul sekali. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan mengajukan dulu beberapa pertanyaan. Yang pertama Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching bersama Pak Gun-Gun tadi terkait indikator dan tujuan yang diinginkannya Bu? Ya Pak, baik. Di coaching tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta Bapak, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan dengan semua alur tersebut saya bisa membantu coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oh, oke Bu. Menurut saya sebagai seorang observer, proses coaching yang dilakukan oleh Bu Yuni tadi bersama Pak Gun-Gun sudah sangat baik dan juga alurnya sudah sangat sesuai dengan alur tirta, dan juga coach sudah baik dalam menggali potensi si coachingnya dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coaching bisa menemukan solusinya sendiri yang dilakukan dengan prinsip coachnya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita menutup diskusi kita, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan itu adalah lebih baik lagi dalam memahami prinsip coaching Bapak, sehingga nanti saat saya melakukan coaching lagi saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik gitu dari sekarang. Oh, begitu ya Bu. Oke, semoga nanti untuk kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya, Demikian observasi kita kali ini, semoga bisa bermanfaat buat Ibu dan juga buat semuanya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum Pak Wawan, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Gun-Gun, pagi juga. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Pak. Baik, hari ini Bapak akan melakukan proses coaching bersama Ibu Yuni. Sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai selama jalannya proses coaching nanti.
Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti yang akan saya nilai apakah proses coaching nanti yang akan Bapak lakukan itu sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Di mana pada alur Tirta coach harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana nanti respon coachee terhadap pertanyaan yang Bapak berikan. Dan juga harus ingat kalau dalam coaching itu ada prinsip coaching yang menjadi penilaian saya, yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching dimulai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana gitu yang ingin Bapak kembangkan nanti di proses coaching? Iya, baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bermutu. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, kompetensi mana lagi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang untuk pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Ini yang pertanyaan terakhir nih Pak. Indikator dan tujuan pengembangan yang mana yang ingin Bapak capai dalam proses coaching kali ini? Jadi saya harap coaching saya ini bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Baik, sekian dulu ya untuk pra-observasinya. Sekarang silakan Bapak melakukan proses coaching dengan Ibu Yuni. Ya baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuni, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bapak, selamat pagi juga, kabar saya baik. Bagaimana nih dengan kabar Bapak juga? Alhamdulillah baik juga Bu. Baik Bu, saya dengar ada yang mau Ibu ceritakan nih sama saya, kira-kira apa nih yang mau diceritakan oleh Ibu? Iya nih Pak, saya ingin sedikit berbagi cerita gitu sama Bapak. Ini tentang rekan-rekan saya di sekolah nih Pak. Saya perhatikan rekan-rekan saya ini sama sekali tidak ada perubahan gitu dalam segi pembelajarannya. Seperti contohnya saat melakukan metode pembelajaran hanya melakukan metode ceramah saja, terus media pembelajarannya juga kurang bervariatif gitu, sehingga anak-anak mungkin merasa bosan belajarnya di kelas. Padahal kan sekarang zaman serba canggih ya Pak, kita bisa melihat video dan meng-ATM-nya dari YouTube gitu. Jadi pas belajar anak didik pun tidak akan merasa bosan gitu Pak saat belajar itu. Ya, jadi saya garis bawahi ya Bu, dari cerita yang Ibu ceritakan tadi, jadi permasalahannya pembelajaran oleh rekan-rekan di sekolah Ibu itu kurang bervariatif ya Bu. Iya Pak, kurang lebih seperti itu sih. Jadi pembelajarannya itu kurang bervariasi, jadi masih menggunakan metode lama, metode yang konvensional gitu Pak. Ya baik Bu, dari pembicaraan kita kali ini apa yang ingin didapatkan? Jadi dari diskusi kita hari ini ya Pak, saya ingin mendapatkan perubahan gitu di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Pak. Ya, jadi yang Ibu harapkan adalah perubahan ya Bu. Kira-kira apa perubahan yang ingin Ibu lihat atau terapkan? Jadi saya itu ingin adanya perubahan dari segi metode pembelajaran dan media pembelajaran gitu Pak. Jadi biar lebih bervariatif, misalkan saja melakukan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, atau hanya dengan menampilkan video pembelajaran atau PPT juga untuk anak-anak itu sudah cukup menyenangkan gitu Pak. Jadi nggak hanya ceramah saja gitu. Iya.
Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariatif ya Bu, dengan media atau misalnya itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu. Berarti nilai 100 ya Bu, kalau misalnya semua media yang diceritakan oleh Ibu tadi. Kira-kira untuk sekarang di sekolah Ibu berada di level berapa Bu? Sepertinya kalau untuk saat ini masih di level 5 ya Pak, karena kan di sekolah saya itu banyak guru-guru senior yang masih sedikit tidak sedikit awam gitu, atau sedikit tidak kurang mengetahui bidang IT gitu Pak. Jadi mungkin saat ini sekolah saya masih ada di level 5 gitu ya Pak. Ya mungkin Ibu jadi untuk kondisi saat ini Ibu ingin meningkatkan sampai level berapa Bu? Saya rasa saya ingin mencapai sampai level 8 saja ya Pak ya, karena kalau untuk level yang paling sempurna itu agak susah ya, mengingatkan tadi balik lagi banyak guru-guru yang senior yang susah gitu kalau untuk mempelajari IT atau memvariasikan media pembelajaran. Jadi saya rasa dari 5 ke level 8 itu sudah cukup baik Pak. Iya, jadi dari level 5 ke 8 yang akan Ibu tingkatkan ya. Kira-kira jadi dari level 5 ke 8 ya Bu. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk merubah dari level 5 ke level 8 tersebut di sekolah Ibu? Sebenarnya saya masih agak memikirkan ya Pak untuk sampai ke level itu, tapi saya ada ide sedikit gitu. Jadi saya akan melakukan mentoring atau pendampingan individu gitu ya Pak. Saya akan melakukan mentoring atau pendampingan individu kepada rekan saya secara bergiliran gitu Pak. Oke, jadi nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring ya Bu, atau pendampingan secara individu. Lalu kira-kira selain itu ada lagi tidak strategi yang mungkin pernah Ibu lakukan atau terapkan dengan teman-teman juga dengan penyampaian Ibu? Kalau tidak dengan mentoring, saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam pelatihan atau kegiatan workshop gitu Pak, yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal metode penyampaian materi pembelajaran Pak. Oh, berarti Ibu tadi sudah merencanakan ya melakukan mentoring, pelatihan atau workshop ya. Nah, dari kegiatan ini kira-kira Ibu lebih nyaman melakukan atau cepat terrealisasinya kegiatan yang mana Bu? Kalau untuk saya pribadi sih saya akan memilih kegiatan monitoring gitu ya, karena kalau untuk kegiatan pelatihan atau workshop mungkin perlu lebih banyak waktu, lebih banyak dana juga gitu Pak, sehingga saya mungkin akan memilih yang monitoring saja gitu. Nah, kalau untuk kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu membutuhkan dukungan Kalau dari support, siapa saja gitu? ya kalau support atau dukungan saya mungkin membutuhkan support dari rekan saya yang lebih ahli di bidang IT dan yang lebih dulu sering melakukan pembelajaran dengan metode yang bervariasi ya Pak, karena itu akan sangat membantu saya untuk mementoring teman-teman saya yang lain gitu Pak. Oh, jadi itu ya Bu. Jadi Ibu ingin melakukan mentoringnya dengan cara berkolaborasi dengan rekan Ibu yang lain yang lebih menguasai di bidang IT dan lebih sering melakukan pembelajaran yang bervariatif. Nah, sekarang kira-kira kapan nih rencana Ibu untuk melaksanakannya, merealisasikannya Bu? Insya Allah secepatnya sih Pak ya, saya berencana minggu depan saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan rekan saya untuk melakukan kolaborasi mentoring pada rekan-rekan saya yang lain. Ya, rencananya sangat bagus sekali Bu. Kira-kira dari Ibu percakapan yang kita lakukan sekarang ini apa yang Ibu dapatkan?
dari percakapan kita tadi ya saya mendapatkan gambaran ya Pak bagaimana caranya terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring dan dengan dibantu juga dengan rekan saya yang memang memiliki kemampuan lebih di bidang metode pembelajaran yang bervariasi. Iya, alhamdulillah ya Bu, sekarang Ibu sudah mendapatkan gambaran apa yang akan Ibu lakukan agar adanya perubahan pada sekolah Ibu, terkhusus dalam strategi agar pembelajaran lebih bervariatif ya Bu. Iya. Saya tunggu ya kabarnya dari Ibu setelah melakukan mentoring tersebut. Saya tidak sabar untuk mendengar cerita dari perubahan yang pernah Ibu lakukan. Mungkin percakapan kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya Bu. Semoga rencana Ibu berjalan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Iya Bapak, terima kasih lagi Pak. Saya ucapkan kepada Bapak ya karena Bapak sudah mau mendengarkan dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya ini gitu Pak. Iya, sama-sama Bu, sampai jumpa kembali ya. Iya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Pak Gun. Tadi Pak Wawan telah melakukan proses coaching dengan Ibu Yuni ya. Iya Pak. Sebelum penutupan, saya akan mengajukan dulu beberapa pertanyaan untuk Bapak nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat proses coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Dari coaching yang saya tadi lakukan bersama Bu Yuni, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan dengan semua alur tersebut bisa membantu coaching menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Ya, oke Pak Wawan. Menurut saya nih sebagai seorang observer, proses coaching yang dilakukan oleh Bapak dan coachingnya Ibu Yuni sudah sangat baik dan juga alurnya sudah sangat sesuai dengan alur kita. Dan juga Ibu Yuni sudah baik dalam menggali potensi coaching dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Yuni bisa menemukan sendiri solusi atau jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coach ya Pak. Iya. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Pak, sebelum kita menutup diskusi ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan lebih memahami lagi prinsip coaching sehingga nanti saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Pak. Oh begitu ya, baik. Oke, kalau begitu semoga nanti untuk kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Iya. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Amin, mudah-mudahan. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi Pak. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Gun? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Hari ini Bapak akan melakukan proses coaching bersama coach ya, yaitu Pak Wawan ya. Ya betul. Sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai selama jalannya proses coaching nanti ya Pak ya. Saya akan mendiskusikan dulu rubrik penilaiannya, di mana nanti yang akan saya nilai apakah proses coaching Bapak nanti yang akan melakukan itu sesuai dengan alur Tirta apa tidak. Nah, di mana pada alur Tirta itu coach harus memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya dan bagaimana nanti respon coaching terhadap pertanyaan Bapak tersebut. Nah, dan juga Bapak harus ingat ya kalau dalam coaching itu ada prinsip coaching yang menjadi penilaian saya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi.
Nah, sebelum proses coachingnya dimulai nih, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu kepada Bapak ya. Yang pertama, kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan nanti di proses coaching? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan mengenai mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bermutu kepada coaching. Nah, lalu untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Untuk kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, lalu untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, indikator dan tujuan pengembangan mana yang ingin Bapak capai dalam proses coaching kali ini? Jadi saya mengharapkan coaching saya ini bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Baik Pak, sekian dulu ya untuk praobservasinya. Sekarang silakan Bapak melakukan proses coaching pada Pak Wawan ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Wawan ini? Alhamdulillah baik Pak. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching dengan menggunakan model Tirta ya Pak ya. Iya. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini Pak? Jadi begini Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu yang lebih efektif gitu Pak. Baik gitu, jadi tujuan yang sangat jelas ya Pak. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal nyata terkait dengan pengelolaan waktu Bapak gitu. Apa saja hambatan atau kendala yang Bapak hadapi dalam mengelola waktu? Nah jadi begini Pak, saya itu sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan, misalnya mengerjakan tugas sehari-hari gitu Pak, pembuatan administrasi, administrasi sekolah, administrasi kelas. Jadi terkadang waktunya itu secara bersama-sama gitu Pak. Jadi sedangkan dari waktu tersebut, tugas tersebut harus kita laksanakan, harus kita kerjakan secara harus selesai semua gitu Pak. Jadi kadang-kadang saya itu merasa kebingungan Pak, merasa bahwa saya itu terlalu kelelahan untuk mengejar ketercapaian tugas yang saya kerjakan itu, seperti sekarang ini di tahun ajaran baru ini Pak, pembuatan administrasi kelas seperti daftar hadir, RPP, silabus, jadwal pelajaran, dan juga mengkondisikan kelas, bagaimana cara kita membuat metode pembelajaran, ditambah lagi ini Pak tugas administrasi sekolahnya seperti banyak di sekolah itu pembuatan kalender pendidikan, dokumen 1 untuk pembelajaran tahun ajaran baru Pak. Jadi saya itu kurang bisa memanage waktu gitu Pak. Belum lagi misalnya di organisasi-organisasi yang saya pegang seperti Pramuka, di Kuaran gitu Pak, kegiatan-kegiatan Jamore atau misalnya di PGRI-an atau misalnya organisasi di gugus gitu Pak, seperti hanya sekarang juga untuk penilaian kinerja gitu Pak, masih belum selesai PMM. Jadi saya itu belum bisa memanage waktu mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu gitu Pak. Jadi saya itu kebingungan gitu Pak. Baik, setelah cukup banyak sekali ya itu tugas yang harus Bapak laksanakan sehingga memerlukan waktu yang sangat banyak gitu Pak. Nah, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut nih Pak, kita lanjutkan untuk merencanakan aksi nih Pak. Aksi yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut nih. Apa rencana aksi yang lebih konkret gitu yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Bapak?
Ya, saya merencanakan Pak untuk memanage waktu itu membuat jadwal Ya. yang lebih terstruktur gitu Pak, dan memprioritaskan tugas-tugas yang mana berdasarkan tingkat urgensinya, yang mana yang lebih penting didahulukan, dan juga yang ada waktunya itu, limit waktu itu yang akan saya lakukan terlebih dahulu Pak. Ya bagus, berarti rencana aksi dengan manage struktur waktu yang cukup jelas gitu ya, rencana aksi yang sangat jelas. Nah sekarang bagaimana Bapak akan menjaga komitmen nih terhadap rencana aksi Bapak ini? Apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Untuk menjaga komitmen saya Pak, saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan kerja di sekolah, rekan sejawat untuk mendukung rencana saya gitu. Nah ini yang terakhir nih Pak Nik. Bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Kemudian siapa saja yang dapat membantu Bapak dalam menindaklanjuti rencana ini? Ya, saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan sejawat juga, dari rekan kerja, dari kepala sekolah. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Ya baik Bapak, nanti setelah dilaksanakan saya tunggu minggu depan lagi untuk tindak lanjutnya dari hasil yang Bapak lakukan dari rencana aksinya. Iya. Terima kasih untuk hari ini dalam sesi coaching. Mungkin cukupkan sekian ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Tadi Bapak telah melakukan proses coaching ya dengan Pak Wawan. Ya Bu. Nah sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan mengajukan dulu beberapa pertanyaan pada Bapak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan dengan semua alur tersebut bisa membantu coach menceritakan permasalahannya dan menemukan juga solusi dari permasalahan itu. Oke Pak Gun, menurut saya Yani ya sebagai seorang observer, proses coaching yang Bapak lakukan tadi dengan Pak Wawan itu sudah sangat baik dan juga alurnya sudah sangat sesuai dengan alur Tirta Pak. Dan juga Bapak sudah baik dalam menggali potensi coach dengan menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga coach juga bisa menemukan sendiri solusi atau jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. Dan juga coaching tadi menurut saya sudah dilakukan dengan prinsip coach ya Pak ya. Nah untuk pertanyaan terakhir nih sebelum kita menutup diskusi kita kali ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan lebih memahami lagi prinsip coaching sehingga nanti saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Seperti itu ya Pak ya. Baiklah Pak ya, semoga nanti untuk kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik, lebih sesuai dengan alur lagi. Nah sekarang observasi kita sudahi saja sampai di sini ya Pak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu, sama-sama.